Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semua. Sebelumnya apa dulu deh? Pada sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siang ini. Oke. Sekarang saya mau coba sedikit sharing tentang Android in-app updates. Sebenarnya ini mau sharing itu dari tahun lalu, dari bulan November Desember, tapi karena ada halangan jadi diundur. Baru diberesin kemarin-kemarin dan akhirnya sekarang coba di-share. Oke, langsung aja. Nah, ini Android in-app updates ini adalah satu fitur dari Google, khususnya dari Google Play Core Library, yang memungkinkan aplikasi bisa langsung menginfokan update kepada user dan langsung diinstal on demand langsung di saat itu juga tanpa harus pindah-pindah ke halaman lain. Jadi secara instan gitu loh. Kalau sekarang ini saya lihat sih beberapa aplikasi besar udah pada pakai ini ya, in-app updates ya. Tapi ya mungkin syaratnya harus install di Play Store. Nah, untuk itu terus Google Play Core Library itu apa sih? Nah, itu sebuah library yang dibuat Google dari tahun 2019 kalau nggak salah. Yang dia tuh jadi Google tuh sekarang tuh udah mulai punya skema untuk development Android itu banyak cara gitu. Salah satunya itu menggunakan Google Play Core Library ini. Yang mana dia tuh kayak menjembatani aplikasi dengan Google secara langsung gitu. Jadi lebih untuk update-update terutama untuk update-update ya kayak update versi baru. Terus juga yang lainnya nih ada juga saya jelasin beberapa fitur Play Core lainnya itu ada pertama itu ada Google Play fitur delivery. Nah, ini tuh jadi Android itu sekarang Google bisa menyarankan untuk membuat aplikasi itu secara modular. Nah, nanti kita tuh bisa update tiap fitur-fitur baru itu secara berkala langsung juga saat itu juga jadi kayak games gitulah. Kurang lebih gitu. Saya belum belum eksplor lebih dalam sih untuk itu. Terus Play Asset Delivery juga sama, kita juga bisa ngirim aset secara berkala langsung dan install saat itu juga. Terus in-app update itu sendiri untuk inform versi terbaru supaya user lebih aware dan cepat untuk dapat update-nya dan semua rata. Terus juga ada in-app reviews, ini juga menarik sih. In-app reviews itu untuk review aplikasi di Play Store, tapi langsung muncul pop dialog dan langsung ke update di Google Play-nya. Kalau kita kan dulu masih manual ya, harus dilarikan ke sana. Kalau ini juga udah ada, jadi langsung bisa diupdate di aplikasinya saat itu juga. Oke, terus, nah untuk tipe update-nya tersendiri, si in-app update ini ada dua. Yang pertama itu immediate updates ya. Nah, immediate update ini apa? Ini kalau kita bisa sebut itu force update gitu. Jadi ngeblok user. Nah, contoh tampilannya seperti ini. Untuk UI-nya sendiri yang seperti ini tuh ini udah dihandle oleh si Google Play Core sendiri. Jadi langsung muncul seperti ini. Dia langsung ngeblok, nanti ada satu tombol, langsung update, langsung install. Sampai beres, nanti error startup langsung tinggal jalankan. Itu untuk immediate update-nya. Untuk mungkin infokan kalau ada update yang urgent, bisa langsung diblok dan langsung update saat itu juga. Terus yang kedua itu ada flexible update. Nah, ini yang opsionalnya. Jadi bisa update bisa langsung update, bisa juga dinantikan. Nah, itu tuh yang fleksibel itu juga menarik sih. Dia tuh nggak seperti tadi nggak langsung ngeblok harus nunggu sampai selesai download juga kita bisa download secara background. Jadi ketika kita klik tombol update ini nggak harus muncul full screen ada loading harus nunggu sampai beres. Jadi nanti aplikasi akan install download update secara background, ada notifikasi, nanti kalau selesai nanti akan diinfokan. Apakah harus restart atau bagaimana itu tergantung kita. Ini untuk fleksibelnya. Terus, nah bagaimana cara kerjanya? Untuk flexible update sendiri kurang lebih seperti ini bagiannya ya. Jadi ketika app launch, itu nanti aplikasi itu ngecek update availability-nya. Kalau tidak ada apa-apa. Kalau iya ada update, nah dan cek tipenya itu adalah flexible update, munculkan dialog update-nya. Lalu klik ini dialog itu yang UI tadi ya, UI yang dibuat oleh Google Play Core. Langsung kita klik update, download started,
download started, apakah kita pilih yang foreground ataupun background. Setelah selesai, aplikasi akan restart dan aplikasi sudah terupdate. Itu untuk flexible update. Keluarnya sih sederhana sih ya. Terus untuk immediate updates-nya itu sama, ketika upload kita dicek, kalau ada dicek tipenya, apakah kalau dia immediate langsung full screen activity, langsung ngeblocking, tinggal pilihannya cuma dua, langsung update atau enggak, atau keluar. Kalau ya download, finish, selesai, restart up. Kalau enggak, ya cancel dan keluar aplikasi. Jadi keblok kalau kayak ini. Kalau yang immediate. Terus, nah ini sih saya coba share beberapa implementasinya aja. Secara codingnya kemarin. Kita cuma harus tambahin library-nya, playcore library-nya, terus inisialisasi update manager-nya, terus tambahkan juga fungsi ini untuk ngecek untuk memulai setup mengaktifkan update-nya dan menentukan tipe-tipenya apa. Ini ada di sini juga. Tipenya ada fleksibel dan immediate. Nanti di sini menentukan. Nah, untuk si apa tuh namanya in-app update ini, dia kekurangannya dia di set di awal dan cuma bisa satu tipe, nggak bisa keduanya. Jadi kalau fleksibel ya fleksibel terus. Kalau misalkan kita di awal immediate akan immediate terus. Ini juga ini ditaruh di on resum untuk selalu ngecek apakah ada update atau enggak supaya kalau ada update langsung nge-start menjalankan update flow-nya. Ini untuk callback-nya. Ini kalau saya kasih tos kalau beres download complete. Untuk implementasinya sih sederhana seperti ini aja. Terus, nah, terus langkah selanjutnya itu yang buat testing internalnya. Testingnya, ini opsi pertama itu pakai internal app sharing ya. Pertama itu berarti kita harus siapkan generate signet-nya. Nah, syaratnya itu harus pakai AB ya, Android App Bundle. Karena si Google Play Core Library ini juga berangkat dari Android App Bundle. Jadi semuanya harus dibuat sesuai skemanya lah yang baru itu. Dibuat AB-nya yang rilis, langsung masuk ke Google Play Store, masuk ke menu internal app sharing-nya nanti, langsung upload APK-nya, AB-nya maksudnya. Terus setelah itu, setelah beres di-upload, nanti kita ini aja, ambil share URL-nya. URL-nya nanti yang kita kasih buat si tester-testernya. Terus si testernya tinggal buka si URL-nya, nanti ada halaman landing page dari Google buat download si aplikasinya. Itu contohnya, seperti ini mungkin langkahnya kalau biar tahu, masuk ke internal testing, nanti di internal testing, ini sih edit karena udah bikin, mungkin pertama nanti akan tombolnya create release, tambahkan, masukkan si AB-nya, tambah keterangannya, terus, nah untuk di si testernya ada di tab berikutnya itu, tinggal masukkan, kita tuh bikin, tinggal di-add aja email listnya siapa aja tester-testernya. Sama linknya bisa di-copy juga via linknya. Nanti si user tuh, si tester tuh kalau ketika diklik akan muncul seperti ini. Bla bla bla, isi accept dulu. Ketika accept nanti ada button untuk download kan. Ketika download aplikasi terinstall. Nah, aplikasi itu kan udah dari AB tuh. Nah, jadi syaratnya kan harus AB. Ini aplikasi pertama menggunakan versi 1. Terus user install. Lalu kemudian kita harus ulang lagi dari awal kayak tadi menggunakan versi yang lebih tinggi, misalnya versi yang 2. Nah, nanti itu otomatis langsung ke detect. Gitu doang sih. Tapi harus via internal sharing karena pertama harus A B juga dan harus aplikasi yang diinstal user itu harus yang udah implement si in-app update yang tadi. Nah, ini kalau pakai internal app sharing emang agak sedikit ini sih ribet karena harus bolak-balik ke Play Console ya. Terus ada cara lain juga, cara lainnya pakai unit testing. Ini pakai fake update manager ada juga sih dari mereka-nya dari Google-nya. Tinggal set update-nya available. Ini untuk aksi-aksinya ada kalau misalkan kita mau accept update-nya, terus kita klik tombol download start-nya sampai download complete-nya. Ini kalau mau debug-nya. Sebenarnya nggak terlalu ribet juga sih kalau mau pakai internal testing tadi, cuman ya harus bolak-balik aja gitu. Oke, terus, nah ini saya cerita juga. Selama ini kan kita di Cpedia selalu pakai remote config ya.
Untuk yang belum tahu mungkin kayak Faris, remote config itu biasa kita pakai untuk informasi user kalau ada update baru di aplikasi. Triggernya kita menggunakan Firebase Console, yang mana di situ ada trigger misalkan ada variabel is force update available, nanti si aplikasi akan memunculkan pop-up yang mana user harus mengupdate aplikasinya. Namun kliknya itu biasanya kita mengarahkan ke link Google Play Store atau ke link uh, storage yang lainnya, apakah itu Google Drive atau Dropbox. Jadi user harus install manual. Dan kekurangannya itu kadang bugnya itu bukan bug sih sebenarnya. Kadang ketika masih development, klien itu suka pakai aplikasi yang debug misalkan ya, yang versi debug. Terus kita sewaktu udah rilis dan si klien itu nggak ada pop-up update-nya dapat dari Firebase, ada update, tapi ketika dia masuk ke Play Store dia nggak bisa update kan. Kenapa? Karena dia beda versi. Yang dia pakai debug, yang di Google Play Store itu rilis. Itu sering terjadi sih. Belakangan ini saya juga sering ngalamin. Cukup mengganggu juga karena secara teknis itu ya bisa intinya karena beda versi aja, tapi kalau klien kan mungkin nggak ngerti. Itu sering terjadi. Kenapa udah ada dialog update itu saya ketika ke Play Store kok nggak ada update-nya ya? Oh, gitu kan. Itu sering terjadi belakangan ini. Kita emang karena ditelusuri karena beda versi, jadi dia di Google Play Store-nya nggak menunjukkan kalau itu harus update gitu. Terus, nah ini kita head to head kan aja ya, in-app updates dengan remote config. Pertama in-app updates untuk prosesnya itu dia isi implementation, real time notify when update available, jadi langsung ketika ada update langsung muncul, dan instant update, dan juga langsung install update atau langsung saat itu juga. Terus bisa update tanpa meninggalkan aplikasi karena bisa tadi background, dan juga bisa dia download background tanpa meninggalkan aplikasi. Kekurangannya cuman punya single satu type aja si in-app update ini. Jadi ketika kita inisiasi fleksibel, ya selamanya kita selalu fleksibel aja munculnya ataupun immediate. Terus testingnya juga kalau yang rilisnya agak ribet sedikit, take time doang sih. Kita harus bolak-balik upload ke konsolnya untuk testing bahwa si update-nya muncul. Terus kalau remote config apa? Dia isi implementation juga. Sama real time notify juga kalau ada update langsung muncul dialog. Nah, tapi dia kelebihannya juga fleksibel karena kita yang atur, kita bisa kapan tuh munculkan untuk kapan kalau cuma info update doang, kapan harus ngeblok, harus update. Itu kita yang atur kalau di Firebase ya, remote config khususnya. Testingnya juga gampang karena langsung saat mau debug, mau release itu sama aja kalau untuk remote config. Kekurangannya, downloadnya harus manual. Install juga harus manual kalau kita nggak ke Google Play Store ya, kalau misalkan ke Google Drive. Terus bugnya yang tadi saya ceritain. Ada beberapa user yang ketika dia muncul dialog, masuk ke Play Store, kok di Play Store-nya dia nggak ada tombol update, malah untuk open. Padahal harusnya ada open, jadi dia akan looping terus di situ. Open, update, open, update, open. Itu kan agak ini ya. Nah, terus solusinya apa? Solusinya dari saya, mungkin teman-teman juga kalau ada ide, boleh ya. Dikombinasiin Firebase si in-app update sama Firebase remote config sama in-app update, yang mana si Firebase remote config ini dipakai atau digunakan untuk menentukan tipe update-nya, apakah itu fleksibel ataupun immediate. Karena sebenarnya itu kan diinisialisasi dipanggil di awal ya. Jadi saya rasa mungkin possible untuk dikombinasiin untuk tipenya aja, tipe kapan harus memunculkan immediate, kapan harus memunculkan fleksibel. Tapi untuk flow instalasi dan update-nya itu pakai yang in-app updates, karena dia bisa langsung. Jadi lebih powerful dan juga lebih bisa mengurangi bug yang ada di Firebase remote config. Nah, mungkin ini kan untuk Android ya. Kalau untuk iOS sih saya belum tahu ya. Apakah ada yang semacam ini atau tidak? Terus apakah kita perlu untuk implementasi ini atau tidak? Mungkin kalau ada saran boleh sih. Karena untuk sharing kali ini sampai sini aja. Sampai ngejelasin in-app updates-nya. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada yang mau ngasih masukan juga boleh. Kalau ada yang pernah coba ini juga dan ada pengalaman, boleh sharing-sharing aja di sini.
Itu sih. Sebenarnya kalau Firebase remote config ini ya manual banget ya. Sebenarnya kalau Di diketik iOS pernah tepat dia iOS pernah nggak kayak si Android tadi, jadi di user ada pop-up dialog, tapi ketika masuk ke store dia nggak ada tombol update. Sebelum pernah sih di iOS-nya. Belumnya. Saya mungkin Pak Alam deh. Belum ya. Saya tadi bingung itu rollout-nya atau apanya gitu. Saya belum pernah. Biasanya iya karena misalkan dia debug pakai aplikasi debug, si klien debug sama saat di Play Store tuh buka Play Store nggak kedetek dia tuh update atau tidak. Nah, sering tuh klien Nisa berapa kali Nisa. Tapi itu Nisa bilangnya itu nggak debug mas katanya. Dia tetap rilis katanya. Yang itu nggak pernah sih, kalau yang maksudnya sama-sama production release tapi nggak ada, itu belum pernah. Nggak muncul. Iya, tapi terus bilang, oh udah bisa, udah muncul mbak gitu. Nah, padahal kan nggak diapa-apain gitu. Magic tuh. Tapi kalau di iOS mah yang penting gitu ya. Kalau di iOS mah yang penting apa di nomor ininya aja, nominal ininya lebih rendah. Kodenya kan. Apa sih namanya itu tuh kode itu? Version code. Ya version code-nya. Version code. Nah iya. Nah itu dia. Nah kalau misalkan ya, banget. Gimana? Kalau ini kan Firebase kita tuh remote config-nya tuh kan di-share ke klien. Nanti kalau klien pengen munculin force update kayak gimana, kan kemarin juga kalau nggak salah UPH tuh ada sharing knowledge-nya. Nah itu saya perhatiin agak ribet juga ya gitu, klien harus kesini dulu, harus cek dulu ini apa version code-nya. Terus masukin version code-nya kayak gitu. Ya, kalau karena customable ya kan si Firebase. Sebenarnya itu remote config bisa dipakai apa-apa sih sebenarnya. Bisa dipakai untuk apapun. Untuk apapun. Tapi kalau in-app update kayaknya kalau in-app update tepat gitu. Ya, tapi kalau di iOS mah nggak ada sih yang resminya in-app update yang dari Apple-nya nggak ada, paling pakai library tambahan. Harus library ada Pak? Ada namanya Siren gitu. Kalau dulu namanya update. Kalau dulu bisa jadi opsi aja gitu buat analisa atau buat nanti AE kan misalkan masuk keadaannya tuh bisa nggak ya kalau saya update saya bisa langsung install, kan sering nanya tuh dulu. Sekarang udah ada jawabannya. Kalau ini enggak kalau ini kayak ini doang ya buat apa pop up info. Tapi kalau di iOS mah update nggak ada ya kalau iOS kalau nggak salah. Iya nggak ada. Notify doang ya. Oh, I see. BRB. Oke, Anissa ada tanggapan atau Faris ada tanggapan? Ini Pak, paling kemarin saya pernah nyoba ini sih, ada kebutuhan dari lain sih, emang bukan dari social media. Minta kalau update, ada force update atau apapun, mintanya itu bukan cuma di startnya doang, cuma takutnya orang lagi make, kita lagi update gitu kan. Nah kemarin sih cobain pakai real time database, karena orangnya juga nggak mau nggak mau buka-buka Firebase gitu. Jadi biar bisa langsung dikonekin ke backend. Sebenarnya sama kayak konsepnya sama kayak API, kalau kita bikin API gitu sih buat update. Checker kan, biasa gitu ya. Tapi kan kalau real time database kan kita ini nggak perlu request kan. Dia kan ketika di halaman itu kita kasih fungsi untuk get datanya itu kan, ketika apapun langsung real time data saat itu juga kita berubah kan gitu kan. Tapi installnya apa in-app update atau manual yuk? Installnya manual Pak. Nanti cuman install manual ya. Buat notify-nya. Buat notify-nya aja sih, semua kayak kemarin kan kayak kliennya itu nggak mau buka-buka Firebase gitu, jadi pengennya di CMS-nya aja kan, itu kan bisa kalau real-time database kan bisa menyambung ke ini juga kan. Disisipkan ya. Disisipin ke CMS juga. Biar lebih lebih user friendly. Manusia. Betul. Ya, kekurangannya itu sih. Soalnya harus ngobrol-ngobrol ke konsultannya, harus paham gitu kan. Harus paham. Salah nge-edit, ya salah muncul. Harusnya ini Firebase ini remote config bisa diambil kali ya di apa ya? Fungsinya gitu ya. Edit atau di open. Nggak tahu tak.
Apakah bisa kalau tuh ya? API-nya. Kalau bisa API-nya bisa ditaruh di backend kita gitu ya. Jadi langsung diaksi gitu ya. Dibungkus UI. Nambah apa Ya. gampang. Mas Bro, Gor, kalau yang saya immediate izin update dulu ya. itu, Oh iya Pak. Oh siap Pak. Ada meeting lain bisa ya. di skip Bentar. juga. Siap. Kenapa lah? Oke. Yang immediate update itu bisa di skip nggak sih? Nggak bisa, itu dia ngeblok dia. Kalau ada tanda close gitu, itu langsung ke close aplikasi berarti. Iya, close Terus aplikasi. aplikasi ya. Jadi dia ngeblok lah, blok update lah istilahnya. Tapi ini Pak, nggak tahu ya sekarang ya terakhir ya. Saya pertama kali yang dulu saya pernah ngobrol, oh ini udah ada in-app update ya yang ngomong di grup itu. Berat loh Pak saya, Pak. Serius Pak, saya berat banget. Tokopedia atau apa ya? Berat. Jadi waktu saya Stockpad sekarang malah gimana itu? In background, tapi waktu jalan di tengah jalan itu Ngeberat scroll pun berat banget, gila. Lagi nginstal gitu ya? Mungkin lagi install. Mendingan blok ya. Karena mungkin bisa jadi sih karena lagi nginstal sih. Tapi kalau nggak salah juga kan ini kalau lihat di si Google kan UI-nya dari si Google Play Store. Tapi katanya bisa di custom juga sih seluruh UI-nya. Jadi nanti kita bisa dapat progress download-nya seberapa. Nah, gitu-gitu. Perlu di-explore lagi sih. Tapi intinya mah untuk yang fitur default ini udah cukup sih sebenarnya. Nah, untuk ya. Wording-nya itu bisa diatur apa default gitu sih, Mas? Nah, itu kalau yang itu default yang kemarin saya coba juga dia default gitu nih. Jadi si dialog iya. Kalau pengen bahasa Indonesia gitu ya. Apakah dia ngikut ke ini kali ya, ke language yang lokalnya harusnya. Jadi iya, kalau Play Store-nya bahasanya apa, ikut situ harusnya. Iya, kayaknya mah. Dari Play Store harusnya. Pokoknya sinkron ke Google Play ya di sini. Oke. Cuma kan ya mungkin bisa jadi opsi gitu kalau misalkan nanti ada project atau yang klien yang strict tentang update, kalau Koneva ya bisa kasih opsi ini gitu. Gitu sih. Kalau Faris pernah dengar tentang remote config atau apa gitu Kak? Iya Mas, pernah. Pernah. Iya itu ya gitu. Enhance-nya dikomboin app update. Yang sebenarnya yang menarik juga ini in-app review sih. Kayaknya perlu juga sih. Kan beberapa project kan pasti harus ada review aplikasi ya. Kalau itu kayaknya iOS juga udah ada deh. Ada ya iOS juga ya Mas Ria? Kalau nggak salah ada. In-app review itu harusnya penting sih. Kenapa? Karena untuk yang simpel aja, game-game yang harus nge-review tuh. Jadi bisa nge-listen dia udah nge-review beneran apa enggak. Iya, bener sih. Ya ketahuan jadinya kan. Iya. Kalau enggak kan biasanya kan cuma kita klik aja, masuk ke Play Store, kita back doang, udah dapat poin. Udah. Ya bener. Itu kayaknya. Iya, real rating ya. Apa namanya? Terdeteksi sama Google. Wah ini banyak penipuan ini. Boleh sih. Pakai yang real time gini untuk update sama si apa namanya review. Oke, ada tanggapan lagi nggak? Ada atau ada yang mau diinikan lagi? Bertambah nggak sih partisipannya? Kayaknya enggak, berkurang ya. Backend enggak. Itu perasaan 10 sekarang 8. Tapi yang iOS berarti cuma notify doang ya intinya ya? Iya, iOS mah notify doang di sini. Oh iya. Kalau misalnya ini lagi jalan, bakal kena notif nggak ya, Mas? Kalau misalnya ini Apple update gini. Bakal kena notif gimana sih? Kalau aplikasinya lagi jalan maksudnya atau gimana? Iya. Kalau aplikasinya lagi jalan. Lagi pakai gitu, lagi dipakai. Iya. Iya, sama aja kayak biasa dia kan kita misalkan taruh fungsinya di mana. Di home. Jadi si triggernya itu tetap dipasang sama gitu. Iya, kan tadi di ketika resamnya dia ngedetek lagi sama kayak Firebase sebenarnya. Kirain kayak push notif gitu tiba-tiba kan. Langsungnya dia nge-push gitu. Wah, canggih sekali. Itu kan makanya kemarin saya yang di kombonya pakai real time itu kan, biar tengah-tengah bisa ini. Kalau tengah-tengah ini udah bisa mah keren, Pak. Canggih anywhere ya. Iya. Langsung ngeblok ya. Listen terus seperti ya. Mantap kalau bisa gitu. Kedepannya mungkin gitu. Jadi pengaturannya di Google Play ya.
Oke, ada lagi? Ya, cuma sedikit sih materinya, cuma tentang ini aja, ini update. Cuman yang kemarin saya coba itu kan sebenarnya dia bisa background. Kemarin saya coba testing tuh yang fleksibel tuh dia masih sama ngeblok sih. Apakah nanti harus ada settingnya atau gimana? Belum tahu tuh, belum harus explore lagi. Dulu ngetesnya tahu dia fleksibel atau immediate? Nggak nyimak kayaknya. Commute, sorry. Kayak ngobrol dari tadi ternyata gini. In app, Pak. Ya yang fleksibel ya. Nah, langsung background atau ketika update? Ketika langsung diklik langsung hilang, langsung kita masuk ke aplikasi. Oh iya. Tapi kalau pas yang pakai background itu jadinya malah jadi lambat, mending yang ngeblok ya. Walaupun iya, yang itu fleksibel. Nah, tapi tetap aja nunggu aja dulu gitu. Ya. Kan ya, tergantung size-nya. Tergantung aplikasi size-nya. Jangan-jangan gede banget. Ada yang gede. Nah, makanya harus dikombonya pakai app bundle supaya agak nge-reduce size-nya. Jadi tujuannya biar kecil. Itu app bundle bug-nya masih apa ya? Aset itu. Ya? Asetnya nggak muncul. Nah, itu benar. Itu tuh nggak tahu ya apa berarti. Apakah kurang di folder resource-nya atau apanya? Nggak tahu settingnya, nggak tahu apa. Resolve-nya kemarin gimana yuk? Apa? Resolve-nya nggak jadi, Pak. Nggak jadi pakai bundle, Pak. Jadinya jadi APK jar biasa. Wah. GIF ya kan Resource GIF kalau nggak salah. Resource GIF atau apa. Ada hilang. Nggak muncul dia. Kaget saya juga. Coba aja gitu. Oke, ada lagi nggak yang bisa dibahas atau? Udah sih dari saya. Ini 4 ini ya menarik sih. Kalau yang delivery sama aset sih masih belum saya explore. Jadi kayak harus memodularkan aplikasi gitu. Per fitur tuh jadi modul. Tiap fitur tuh jadi modul. Jadi kita bisa, misalkan sekarang aplikasi di PC baru login, nanti nambahin katalog, nanti nambahin apa gitu. Katanya bisa kayak gitu. Oh, yang statik gitu jadi dinamis ya maksudnya? Dibikin modul. Aset juga sama tuh. Ya mungkin kalau game mungkin udah kayak gitu kali ya. Game kan dia bisa langsung download update-nya apa, tambahan map peta apa kan berupa gambar juga pasti aset itu. Itu sih. Nggak ada lagi? Sudah dari semua? Sudah sepertinya. Kalau sudah, singkat sekali ya. Karena masih sedikit sih topik materinya. Kalau gitu, sudahi saja dari saya. Terima kasih semuanya udah luangin waktu. Sehat selalu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.